Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fahuwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Farraha yukarriru takriran takriratan takraran tikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wa dzaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakkala yuwakkilu tawkilan tawkilatan tawkalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wa dzaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taysiran taysiratan taysaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wa dzaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan mujakkan fahuwa mujakkin wa dzaka mujakkan zakki la tuzakki mujakkan mujakkan. Laqqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqi la tulaqi mulaqqan mulaqqan. Wala yuwalli tawliyan tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan muwallin la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wa dzaka muqawwan qawwin la tuqawwi muqawwan muqawwan. Adzaba yu'adzibu ta'dziban ta'dzibatan ta'daban ti'daban mu'adzaban fahuwa mu'adzibun wa dzaka mu'adzabun adzib la tu'adzib mu'adzabun mu'adzabun. Sya'ama yusa'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musa'aman fahuwa musa'imun wa dzaka musa'amun sa'im la tusa'im musa'amun musa'amun. Hanna yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wa dzaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Baik, baca Fatihah udah terwakili tadi ya. Kita langsung ngaji aja sekarang. Ini kok masih gerah aja sih? Lu udah gerah enggak? Enggak kan? Enak ada kipas itu. Ini kalau habis pakai kipas dimatiin. Tadi 1, 2, 3, 4 sampai kipas perempuan yang ujung nyala. Siapa yang nyalain? Siapa yang nyalain tadi? Siapa yuk? Odon ya? Jewer yuk Odon. Lu Don. Oh jangan-jangan ini anak Kupang 2 nih. Boleh pakai kipas, cuman kalau udah selesai dimatikan gitu loh. Karena kapasitornya nggak kuat, jebol panas gitu loh.
Oke, sekarang kita lanjut halaman 77 yang agak tengah itu ya, al-lughatu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menglogat syair fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hatoban jazlan wa naron ta'ajjaja. Diperhatikan itu tastajir itu pakai sin. Oke. Nanti yang halaman 78 itu ada syair tapi tastajir pakai sin. Sin yang ada titiknya 3. Sementara yang barusan itu titiknya nggak ada. Sin sama shin. Oke. Nah, sekarang di logat al-lughatu bermula logatnya bahasanya syair fa asbahta anna itu tastajir bermula fi'il tastajir. Nah, itu kan dalam syair kan dibaca jazm yang menjadi contoh tastajir biha menafsiri ta'tiha kan gitu. Maknanya tatlub. Begitu loh. Karena menafsiri tastajir dibaca jazm maka tafsirnya pun tatlub. Al ijarota bimaknal amni warrohati. Maknanya tastajir tatlub tegasnya mencari siapa kamu al ijarota pada perlindungan keselamatan. Maknanya al ijarota bimaknal amni semakna dengan makna al amni kan mencari pengamanan. Diartikan yang benar disimak. Warrohati dan rohah itu rehat. Kalau orang nggak aman kan perang mulu, tawur mulu, berantem mulu, capek kan, nggak ada istirahatnya. Maka di sini bimaknal amni warrohati. Sekarang ini yang lagi perang umpamanya di Palestina, orang yang namanya dibom, porak-poranda hancur, yang menyelamatkan diri, membersihkan puing, bangun tempatnya lagi, ngerti kan? Kan capek nggak ada istirahat. Maka bersyukur kita di Indonesia itu adalah daerah-daerahnya aman, nggak perang. Itu loh maksudnya. Itu maknanya tastajir tatlub al ijarota. Maksudnya bimaknal amni warrohati. Terus dalam syair tadi tajid khatoban jazlan. Itu di sini bukan ditafsiri secara letterlek khatoban, tapi dimubtadakan, diisimkan. Wal khatobul jazlu dan bermula maknanya al khatobul jazlu kan dalam syair tadi tajid khatoban jazlan kan gitu. Nah maknanya khatoban jazlan itu apa? Nah ditafsiri wal khatobul jazlu dan bermula maknanya al khatob al jazlu ay al qawiyu al ghalizu. Al qawiyu itu perkara yang kuat, al ghalizu tegasnya yang berat, ya kuat. Wal muradu dan bermula yang dimaksud itu kan dalam syair tajid khatoban jazlan. Kemarin kan saya artikan khatoban jazlan itu kan kayu bakar yang banyak. Maksudnya kalau kayu bakar itu banyak, bara apinya juga banyak, itu diartikan kekuatan yang sangat kuat. Ngerti maksudnya? Oh gitu loh. Wal muradu dan bermula yang dimaksud binari dengan api, nar, wanaron, narul kuro itu api pedesaan. Kuro itu zamannya Korea. Narul kuro itu api kampung-kampung. Dari setiap kampung zaman dulu itu kan, kalau sekarang kan udah banyak lampu. Kalau malam itu banyak api perapian itu loh di rumah itu, apalagi kalau wilayah dingin. Nah itu kalau nggak menggunakan api kan orangnya kedinginan. Untuk menghangatkan badan
itu pakai bara api. Lo ngerti maksudnya? Kalau daerah panas kan pakai AC. Kalau daerah dingin enggak, masa daerah dingin pakai AC? Ngerti kan? Pakai bara api. Ya, itu penghangat ruangan. Li'annaha, karena sesungguhnya narul qura al-mutabadiratu itu yang bersegera dalam pemahaman ingdal itlaqi ketika diucapkan. Wat ta'ad, perhatikan, wat ta'adjuju, dan bermula maknanya ta'ajjuj. Dalam syair enggak ada ta'ajjuj. Dalam syair adanya wanaron ta'ad jaja. Ta'ad jaja itu nanti ada maknanya di logat di bawah. Wa ta'ajjuju, dan bermula maknanya ta'ajjuj. Al isti'alu itu isti'al, yaitu menyala, membara. Api kalau udah dibakar, kayunya banyak, itu pasti membara. Nah, ta'ajjuj, ta'ajjaja ya ta'ajjaju, ta'ajjujan. Perhatikan, ini sulit. Ini membedah. Ini ada pembahasan i'lal, gitu loh. Nanti di bawahnya. Wa alifuhu, dan bermula alifnya, ntar saya tulis biar paham kalian. Perhatikan, ini keren sekali ini. Wa alifuhu, dan bermula alifnya lafadz ta'adjuja. Setelah jim yang kedua itu kan ada alif. Oke? Imma litasniyati, itu ada kalanya untuk makna tasniyah. Kalau alifnya untuk makna tasniyah, waddomiru, dan bermula domirnya itu lil hatobi wan nari, kembali kepada lafadz hatob dan nar. Kan fa'ilnya kan dua, berarti alifnya berarti tasniyah, kembalinya kemana? Hatob dan nar. Alat taglibi, atas memenangkan. Taglib, ngerti gak taglib maksudnya? Nar dengan khatob. Nar itu mu'annas, khatob mudzakkar. Tapi kan fa'ilnya ta'ajjaja. Ta'ajjaja fi'il mudhari kan ada taknya, tak mu'annas. Itu ditaglibkan gitu loh. Fa'innahu, maka sesungguhnya kejadian yuqalu, diucapkan dalam bahasa Arab apa lafadz ta'ajjajatin naru. Ta'ajjajat, kalau bahasa Jawanya bulat-bulat, kalau bahasa Indonesianya berkobar, membara. Apa an-naru, api. Maknanya ai iltahabat. Iltahabat lu ingat, tabat yada abi lahabin. Ngerti? Surahnya namanya al-lahab. Itu iltahabat. Lahab, Abu Lahab itu maknanya membara itu. Makanya itu iltahabat. Maknanya ta'ajjadat an-naru ai ilta, ya membara. Wa ta'ajjajal hatobu waqa'at fihin naru. Wa ta'ajjaja, dan menjadi membara apa al-hatobu, kayu bakar, maksudnya waqa'at, terjatuh fi dalam khatob apa an-naru, api. Wa asluhu, dan bermula asalnya ta'ajjuj, dan bermula asalnya lafadz ta'ajjajal hatobu waqa'at fin naru, itu annat ta'ajjuja. Sesungguhnya ta'ajjuj asalnya itu ta'ajjud yang maknanya membara, qaimun itu berdiri, maksudnya berada. Erwin disimak kitabnya. Bihima, dengan hatob dan apa nar, gitu loh. Ngopi dulu lah. Wih, pahit kopinya, jamu. Wa ma hadza sya'nuhu. Mana tadi? Wa ma hadza sya'nuhu jaza isnadu ilal majmu' wa ila kulli wahidin minhuma. Wa ma, ntar dulu.
Wa ma hadza, dan tidaklah bermula ini itu sa'nuhu, keadaannya asluhu. Jaza boleh apa isnaduhu, menyandar. Oh, berarti menyandarkan hadza. Wa ma hadza sa'nuhu jaza isnaduhu ilal majmu'i, kepada kesemuanya. Maksudnya kepada kesemuanya itu kan ta'ajjuz tadi kan maknanya membara. Membara itu ada kalanya yang membara apinya, dan ada kalanya kayunya, dan ada kalanya kayu dan api membara sekaligus. Ngerti maksudnya? Nah, itu maksudnya. Wa ila kulli wahidin minhuma, dan boleh disandarkan kepada masing-masing minhuma dari khatab dan nar. Perhatikan, ini sulit, mensatuntasin dulu. Tadi kan yang pertama wa alifuhu kan imma litasniyah, naron ta'at jaja, gitu kan. Nah, wa imma lil itlaq, dan ada kalanya arif itlaq. Nah, perhatikan, wa naron ta'at jaja, alifnya boleh disebut alif tasniyah, boleh juga disebut alif itlaq. Ngerti alif itlaq gak? Alif yang menjadi penyambung harokat fathah. Kalau fathah sambungnya alif, kalau dhammah sambungannya wawu, kalau iya sambungannya kalau kasroh sambungannya iya, itu namanya itlaq. Alifnya alif itlaq, wawunya wawu itlaq, iya-nya iya itlaq, khusus pada sair yang paling akhir. Nyambung? Nah, itu namanya alif itlaq. Nah, kalau alifnya adalah lil itlaq wad domiru, dan kan berarti ada domirnya, domir fa'ilnya ta'at jaja itu loh. Wad domiru, dan bermula domirnya imma lil hatobi, itu ada kalanya bagi lafadz al khatob wahdahu ay munfaridan, hale sendiri. Aulin nari, atau untuk nar api, wahdah hale sendirinya. Wa tazkir, dan bermula memudzakarkan ta'at jaja imma ala ta'wilin nari, itu ada kalanya mentakwilkan nar. Nar itu kan muannas majazi. Berarti kan ini bukan kelas cemen-cemen nih. Ini kelas berat, ini sulit ini. Ditakwili nar tadi, api tadi ditakwili bil kobasi awis sihabi, dengan makna kobas awis sihab atau sihab. Kobas itu ya lampu kecil, dian permata itu loh, pelita, ngerti? Sihab itu juga maknanya sama, lentera, ngerti kan? Nah, nar kok dimudzakarkan. Nah, maksudnya nar api disamakan maknanya dengan kobas atau sihab. Sementara sihab itu kan mudakar, kobas itu kan mudakar. Nyambung nih. Ini yang saya maksud, ini nggak ngaji cemen-cemen, nggak kaleng-kaleng. Wa imma ala anna asla ta'at jaja, dan ada kalanya atas sesungguhnya asalnya lafadz ta'at jaja mudhari'un, itu fi'il mudhari', khudifat yang dibuang minhu dari mudhari'. Apa? Awas, ini pun sulit lagi pembahasannya, iklal ini. Apa yang dibuang? Ihdat ta'aini, salah satu dari dua ta. Kama, sebagaimana membuang ta fi taladzo, dalam lafadz taladzo. Kan naron taladzo. Taladzo itu asalnya tatalazzo. Paham nih? Sulit. Nah, itu ada kaidah. Dengerin. Nih gua tulis. Ini saya bahas itu dulu dah. Yang alif atasnya belum. Nih.
penafsiran tadi ta'ad jaja. Asalnya kan ta'ad jaju. Fi'il madinya berarti kan ta'ad jaja fi'il madi. Fi'il madi mudhari'nya iya ta'ad jaju. Berarti kan ini sulit. Begitu ia ta'ad jaju, fa'ilnya kan kenar. Nar maknanya apa? Api. Api kan mu'annas majazi. Ia ta'ad jaju menjadi ta'ad jaju. Perhatikan, ini sulit. Oke. Ta'ad jaju dibuang salah satu. Ini kan ada dua ta. Kalau kalian pernah dengar alfiyah dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada dua fi'il mudhari', terkadang salah satunya taknya dibuang. Ada kalanya tak mudhoro'ahnya atau tak aslinya. Kalau dalam iqlal alfiyah, wa ma bita ainib tudi qad yuk. Kalian ada yang hafal, saya kasih 100.000. Karena saya yakin gak ada yang hafal. Wa ma bita ainib tudi qad yuk tasor fihi alat takatabayyanul ibar. Tabayyanu asalnya tata. Makanya kalian iqlal nyampe bujeng gak ketemu. Apa sih? Kok ta'ad jaju? Kan lu cari ajaja yu ajiyu tak jijan. Lu iya kan? Lu ini kok ta'ad jaja ta'ad jaju asalnya kan? Oke. Oh ternyata asalnya itu ta'ad jaja iya ta'ad jaju. Begitu fa'ilnya mu'annas, kan ya-nya diganti tak menjadi ta'ad jaju. Dua tak, salah satu taknya dibuang, faedahnya iktisor, kosor, meringkas menjadi ta'ad jaju. Oke? Nah, seperti naron taladzo, dalam ayat itu ada naron taladzo. Nah, ini kalau nggak pernah ngaji iqlal, taladzo bingung. Padahal asalnya tatalazzo, banyak sekali di Quran gitu. Tatalazzo, begitu loh. Oke, saya kembalikan ke kaidah awal. Ini sebelum saya lanjut, saya tuntaskan tadi. Kan tadi dalam syair wanaron, berarti kan wanaron ta'ad jaja kan gitu. Nah, ini loh alif dimasalahkan. Habis ini. Ini loh alifnya boleh disebut alif tasniyah. Oke. Boleh disebut alif itlaq. Alah. Ini sebenarnya jiun semua sih lu. Nah, iya kan? Nah, alifnya boleh disebut alif Apa itu alif itlaq? Alif untuk menyangga fathah yang ada pada huruf jim. Nah, kalau disebut alif tasniyah, kembalinya ke lafaz sebelumnya khatoban jazlan dan nar. Oke? Kalau ta'ad jaja disebut alif itlaq, fa'ilnya kepada nar. Oke? Nah, itu loh keterangannya. Loh, ngelugat seperti itu enggak gampang sembarangan loh. Gitu loh. Suma ukida, kemudian dikuatkan apa ta'ad jaja bin nunil khafifati, dengan nun khafifah. Summa kulibat, kemudian diganti apa nun khafifah
fil waqfi dalam waqaf alifan pada alif. Wajaza dzalika dan boleh apa dzalika menggantikan itu non khafifah diganti dengan alif fi ghairi tolabi dalam selain kalam tolab syudzuzan dengan recel. Udah ribet ya pokoknya dah. Udah bangun jangan ngantuk mulu. Lu ngantuk masih? Ngantuk malah. Wa wasful hatobi dan bermula mensifati lafaz hatob hatoban jazlan tadi bil jazli dengan lafaz al jazli hatoban jazlan maksudnya isyaratun itu adalah isyarah ila kuwatin nari pada kuatnya api wa kasrati zifani dan banyaknya zifan itu dhaifun zamannya zifan itu maksudnya tamu-tamu. Kalau tamu banyak otomatis dan suasana dingin kan butuh pemanasan. Ngerti maksudnya? Butuh hawa hangat. Otomatis bara apinya harus dibanyakin. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya. Wa fartil ihtidak dan sangatnya membutuhkan, gampangnya ihtidak mencari petunjuk itu maksudnya mencari kehangatan ilan nari ke api. Udah titik itu logatnya. Fa asbahta annata biha tastajir biha tajid hatoban jazlan wa naron ta'at jaja. Oke, sekarang i'rabnya. Al i'rabu al fa'u bermula fa'nya fa asbahta itu harfu adfin itu huruf atof. Asbaha bermula asbaha, asbahta itu kan asalnya asbaha, ketemu dengan ta domir kan gitu kan. Fi'lun madhin itu fi'il madhi, nakisun yang nakis. Maksudnya fi'il madhi nakis tarfa'ul isma, tarfa'u merofakkan apa asbaha al isma pada isimnya. Maksudnya isimnya itu mubtada yang kemudian menjadi isimnya. Watan sibu dan menasobkan apa asbaha al khobaro pada khobar. Watau dan bermula ta'nya asbah tata itu domirun mutasilun itu domir mutasil fi makhali rof'in dalam makhal rofa. Ismuha itu isimnya asbaha. Anna itu yang menjadi contoh. Anna bermula anna harokatin ntar lu bacanya bukan dibaca an dulu baca ini lagi. Ini kan bahas anna sebagai huruf jazm. Anna bermula anna. Ismu syartin itu isim syarat. Jazimun boleh, jazimin boleh. Kalau jazimun sifatnya ismu, kalau jazimin sifatnya syar. Tapi yang paling tepat jazimun karena sifatnya ismu gitu loh. Jazimun udah gitu aja dah, dipatenkan aja. Jazimun yang menjazmkan, tazimu yang menjazmkan lah sifat yang kedua. Tazimu yang menjazmkan apa anna fi'la ini pada dua fi'il. Al awalu bermula fi'il yang pertama, fi'lu syarti itu fi'il syarat. Wasani dan bermula fi'il yang kedua, jawabu itu jawabnya syarat. Anna fi mahalli nasbin dalam mahal nasob ala dzorfiyati atas dzorof al makaniyati yang bangsa tempat. Jadi anna itu di mahal nasob sebagai dzorof makan. Nah dalam syair anna ta'tiha. Nah sekarang itu ada lamnya kalian. Nah itu enggak, sebenarnya enggak ada lah. Ta'ti ngapain ada. Bahkan dalam syair enggak ada. Anna ta'tiya kan gitu kan. Lah kenapa tiba-tiba ada lamnya di situ? Lam apaan? Kan gitu kan. Dikurungin. Lamnya itu salah nulis. Ta'ti bermula ta'ti wata. Nah, gitu. Itu dibuang aja udah. Udah dikurungin terus dibuang, enggak usah diartikan itu. Oh, gini.
Lita'ti gitu loh. Dhorof makan lita'ti bagi fi'il ta'ti gitu loh. Fi'il mudhari' ta'ti. Wa ta'ti dan bermula fi'il ta'ti itu fi'lu syarti, fi'il syarat. Majzumun yang dibaca jazm berarti benar lita'ti. Dhorof zaman gitu loh. Wasani jawab bener ya. Wasani jawabu fi mahali nasbin ala dzarfiyah al makaniyah gitu loh. Apa kelewat saya? Wasani jawabu fi mahali nasbin ala dzarfiyah. Iyalah lita'ti wa ta'ti dan bermula ta'ti fi'lu syarti itu fi'il syarat. Nah, kan dalam syair fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha. Lah itu kan fi'il syarat dua-duanya. Ta'ti mubdal minhu, tastajir kan badal. Nah, majzumun yang dibaca jazm bi adati syarti dengan perabot syarat yaitu anna gitu loh. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya ta'ti hadfu harfil illati itu membuang huruf ilat min akhirihi dari akhirnya fi'il. Wa huwa dan bermula huruf ilat al ya'u itu ya asalnya ta'ti kan gitu. Dibuang itulah tanda alamat jazm. Wal ha'u dan bermula haknya ta'tiha maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya fi'il ta'ti mustatirun itu tersimpan fihi di dalam fi'il wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il anta itu lafat anta. Jadi tastajir bermula fi'il tastajir badalus istimalin min ta'ti. Tuh berarti kan itu badal istimal, badal yang dicakup, badal yang dikandung. Kalau bahasa Jawanya diwengku, maksudnya dicakup, dikandung bagaimana? Orang itu kalau datang berarti ditanggung keselamatannya, ngerti? Itu maksudnya anna ta'tiha tastajir biha. Wal badalu dan bermula badal yatba'u itu mengikuti apa badal al mubdala minhu pada mubdal minhu, yaitu ta'ti itu mubdal minhu dibaca jazm tandanya khatfun harfil illah. Tastajir dibaca jazm cuman tandanya sukun. Nyambung enggak? Nah, soal beda tanda enggak jadi soal. Yang menjadi soal adalah sama-sama dibaca jazm. Oke, nyambung. Tuh, begitu loh. Mengikuti di mana antara badal dengan mubdal minhu? Fi i'rabihi dalam i'rabnya mubdal minhu. Tabi'ah tegasnya mengikuti apa badal hu. Yang benar artinya hu pada mubdal minhu fi jazmihi dalam jazmnya mubdal minhu. Wa alamatu jazmihi dan bermula alamat jazmnya tastajir. Berarti kan tastajir itu badal atau mubdal. Sukunu akhirihi itu dibaca sukun akhirnya. Nih, gue tulis biar lu nyambung. Nggak apa-apa, saya ulangi. Kan syairnya panjang itu. Udah saya tulis dah semua syairnya dah. Fa'asbahta anna ta'tiha tajir biha. Nah, ini pakai sin. Tadi udah saya kasih woro-woro sebelum ngaji. Tajir biha. Nah, ini jawab tajid belum dibahas. Hatoban. Berarti kan ini kudu paham kalian karena syair sulit. Anna ta'tiha tajir biha. Nah, ta'ti ini dibaca jazm yang menjazmkan anna. Namun ta'ti dari satu sisi
dia adalah mubdal minhu yang digantikan. Nah, badalnya mubdalnya itu adalah tajir. Ta'ti dibaca jazm, tandanya huruf iya yang dibuang. Kan nggak ada ya-nya setelah tak. Perhatikan, nyambung nih. Tajir itu badal. Kemarin sudah saya jelaskan dari awal-awal. Anna ta'tiha, ketika datang siapa kamu ha pada api, pada desa yang aman, maksudnya kamu datang tajir biha, tegasnya kamu meminta perlindungan. Kan daerah konflik, datang ke daerah aman untuk mencari perlindungan. Nah, maka tajid itu jawab. Nah, ta'tiha disebut fi'il syarat. Perhatikan, ini ada 3 fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Cuman ta'tiha dengan tajir ini adalah mubdal minhu dan mubdal proses, namanya badal, nyambung. Nah, tajid jawabnya anna. Ta'ti fi'il syarat, tajid fi'il jawab. Nyambung nih. Loh, ini bukan apa namanya? Bukan kaleng-kaleng. Jadi ini dalam ini ada 3 fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Cuman tetap fokusnya kan fi'il syarat, fi'il jawab. Adapun tajir ini proses mubdal dan mubdal minhu, prosesnya namanya badal, itu adalah anggap aja tambahan. Ngerti maksudnya? Lah kalian ngaji begini daerah Bekasi ya, cari sampai budek kalau ketemu. Lah nyambung, Cik. Itu maksudnya. Jadi ada 3 fi'il mudhari' yang dibaca jazm, cuman tetap terangkum untuk 2, fi'il syarat sama fi'il jawab, begitu loh. Oke, lanjut. Mana tadi? Tajid, bermula tajid itu ya. Saya belum ketemu. Oh ya, tajid bermula tajid, jawab syarti itu jawab syarat, maka dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi, dan bermula alamat jazmnya tajid, sukunu akhirihi, itu dibaca sukun huruf akhirnya tajid, yaitu huruf dal. Wa jumlatu syarti, dan bermula jumlahnya fi'il syarat. Nah, jumlahnya fi'il syarat berarti apa? Ta'tiha tastajir biha, kan itu kan. Wa jawabuhu, dan jawabnya syarat fi mahalli nasbin, itu dalam mahal nasab. Khobaru asbaha, itu menjadi khobarnya asbaha. Nah, kan begini, fa asbahta, maka jadi siapa kamu. Kan asbaha saudaranya kana, oke? Isimnya domir ta, jumlahnya anna ta'tiha tastajir biha, di mahal nasab menjadi khobarnya asbaha, nyambung. Jadi mengartikannya fa asbahta, maka jadi siapa kamu. Jadi itu anna ta'tiha, itu ketika datang siapa kamu. Jumlahnya anna ta'tiha tastajir biha, tajid hatoban jazlan wa naron tajaja, di mahal nasab menjadi khobarnya asbaha. Oke? Lu biar nyambung, lu sulit kan, kalian pikir gampang ini. Wa tajid, dan bermula fi'il mudhari' tajid, mutasarrifun, itu yang bertasarruf, berubah. Min, yaitu tasrif sorob, ya kan? Min wajada, dari wajada. Nah, wajada itu kan termasuk saudaranya kana. Yansibu, yang menasobkan apa wajada atau tajid, maf'ulaini, pada 2 maf'ul. Wa fa'ilu, dan bermula fa'ilnya tajid, mustatirun, itu tersimpan fi, di dalam tajid.
wujuban ai istitaron wujuban, dengan kesimpan dengan wajib. Takdiru bermula kira-kiranya fa'il, anta itu lafadz anta. Khatoban bermula lafadz khatoban, maf'uluha itu maf'ulnya tajid al awalu yang pertama. Jazlan bermula lafadz jazlan, sifatun itu sifat. Wanaron dan bermula lafadz naron, ma'tufun itu lafadz yang diatofkan ala khatoban, atas lafadz khatoban. Ta'ajjaja bermula lafadz ta'ajjaja, fi'lun wa fa'ilun itu fi'il dan fa'il. Ta'ajjaja bermula ta'ajjaja itu fi'lun madhin. Nah kan beda tadi dikatakan, ada mengatakan fi'il madhi, ada yang mengatakan juga fi'il mudhari kan gitu kan. yang di atas tadi udah saya jelaskan itu loh. Nih pembahasan wanaron ta'ajjaja tadi itu loh. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fatah, wa alifu tasniyati dan bermula alif tasniyah, domirun mutasilun itu domir mutasil, fi makhali raf'in dalam makhal rafa. Fa'ilun itu menjadi fa'il, wa jumlatul fi'li wal fa'ili. Cuman kalau versi di sini jelas-jelas dijadikan fi'il madhi, ngerti? Nah, yang di atas tadi ada yang menjadikan fi'il mudhari kan gitu kan? Ingat gak? Gitu loh. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il itu fi mahalli nasbin dalam mahal nasab. Maf'ulun sanin itu menjadi maf'ul yang kedua, li tajid bagi fi'il tajid. Wal makna dan bermula maknanya sa'ir, fa asbahta anna ta'tiya tastajir biha itu fasirta, maka jadi siapa kamu. Maka maknanya asbahka sama dengan soro, sirta, gitu loh. Min ayyi makanin dari manapun tempat, ta'ti datang siapa kamu ha pada desa tadi, mustajiron hale orang yang mencari perlindungan. Perhatikan itu mustajiron pakai sin, oke? Biha dengan koryah tadi, mimma dari kamu minta perlindungan, mimma dari ancaman, takhofu yang takut, yang khawatir siapa kamu hu pada ma, khatoban qawiyan wa naron ta'ajjaja. Kamu menjumpai khatoban qawiyan, yaitu pada kekuatan yang kuat. Maknanya asalnya kan gitu, khatob itu maknanya asalnya kayu bakar. Tapi kayu bakar yang udah dibakar menjadi bara api yang kuat. Ngerti maksudnya? Nah, itu kinayah dari perlindungan yang sangat kuat. Tuh. Kalau bahasa sekarang mencari suaka politik. Kan banyak orang suku Myanmar yang terdampar di Aceh, di mana-mana itu kan. Ngerti maksudnya? Nah, mencari suaka politik. Fatah taji maka mendapat petunjuk siapa kamu biha dengan khatoban qawiyan wa naron ta'ajjaja al mahalla pada tempat, al qura yaitu desa, wad diyafata dan disuguhi. Diyafah itu dijamu, doifun tamu, tapi diyafah itu perbuatan menghormati tamu. Oh gitu loh. Kan dalam ajaran Islam ada tamu nih, batasnya 3 hari. Orang tua lu ke Al-Aziz, assalamualaikum, tapi ngomong bener, boleh sampai 3 hari. Nah itu makannya apanya 3 hari wajib dijamin oleh tuan rumah. Loh emangnya begitu loh. Dalam tradisi Islam seperti itu. Wad domiru dan bermula domir fi ta'tiha di dalam lafaz ta'tiha, ha itu loh, ala hadzal mana atas ini makna maksudnya itu tadi
Fasirta min ayyi makanin ta'tiya mustajirun biha, yaudu itu kembali apa domir ila qabilatis syairi, kepada qabilahnya syair. Jadi ha kepada qabilahnya penyair tadi. Qabilah ngerti kan? Suku. Indonesia pernah terjadi konflik antara suku Dayak dengan suku Madura. Ya kan gitu. Sekarang pun masih di daerah Papua itu sering terjadi konflik antar suku, suku Asmat, suku ini, beda partai ribut. Ini sekarang ini terjadi. Ya, paling baru sehari 2 hari kemarin lah. Nah itu gara-gara pemilu. Nah, itu maksudnya wa asyirati, dan keluarganya penyair. Au khillatihi, atau ya gampangnya khillati ya wilayahnya penyair. Au nahwi dzalika, atau seumpama itu qabilah, asyirah, khullah dan lain sebagainya. Bi khilafihi, perhatikan. Ayo, bi khilafihi, berbeda dengan dhamir. Nah, tulis yang benar. Sulit itu, jangan kalian anggap remeh. Fi qaulihi, dalam ucapannya penyair, fi qauli syairi. Nah ini perhatikan. Fa asbahta annata tiha tastajir, itu kan tastajir pakai shin besar, oke? Biha kulan murkabiha tahtarijlika sajiru. Nah, fa innahu, maka sesungguhnya domir ta'tiha itu loh. Kan hampir sama persis. Ya'udu itu kembali apa domir ila dahiyati al muskilati wal waqi'ah al hailah, ila dahiyah, kepada dahiyah itu ya permasalahan besar, al muskilati yang rumit, wal waqi'ah dan kejadian besar. Nah, kejadian al hailah, hailah maknanya besar. Nah, ha yang ada pada ta'tiha itu kepada dahiyah. Oh, Jewer. Itu loh. Oh, kamu ngantuk kan? Tidak, Pak, tidak apa. Orang begini aja. Kamu diri. Habis ngantuk mulu. Yang Jewer abang beta. Lah ya kan? Lah iyalah. Kalau ngantuk mulu. Oke. Mana tadi? Watas tajir, dan bermula maknanya tas. Nah ini tadi, makanya saya keluarin tadi. Tas tajir saya udah buka tadi. Saya enter sini, lu biar tahu. Nih kalau lu gablek duit, beli kamus nih. Tuh, kamusnya Mukhtar Sikha. Jadi saya bilang, ya bahasa Arab semua. Wah nggak ada artinya apa yang nggak ada, orang bahasa Arab semua. Nah tadi saya lihat. Sajaro. Nah, sajaro maknanya di sini kalau dalam kamus ini adalah mana tadi? Tasajaru tanazau. Tastajir, yang berselisih siapa kamu biha dengan masalah tadi. Kamu datangi kulan pada masing-masing murkabiha, tegesnya orang yang menaiki masalah tadi, tahta rijlika, itu di bawah kakimu, sajirun, bermula orang yang berselisih. Ya, nah perhatikan. Watastajir, dan bermula maknanya tastajir fi hadzal baiti, dalam ini bait yang barusan itu loh. Bisini, itu dengan shin. Diperhatikan, Adi, dilihat kitabnya. Al mu'jamati, yang bertitik.
Nah, kalau yang halaman 77 kan muhmalah, sinnya nggak ada ada titik apa enggak? Nggak ada, ini ada titik. Lalu itu harus teliti. Wa fil baiti, dan di dalam bait, alladzi yaitu bait, zakaro yang menyebutkan hu pada alladzi siapa al musannifu, musannif, yaitu yang halaman 77, bisini itu dengan sin, al muhmalati yang tanpa titik. Wa in nama nabahtu, dan bahwasanya mengingatkan siapa saya Habib Al-Ahdal, alaihi atas ini syair, li'annahu karena sesungguhnya kejadian, qad yaltabisu terkadang samar. Awas loh, ini enggak sulit ini. Qad yaltabisu terkadang samar. Siapa ahaduhuma, salah satunya syair yang dibawakan oleh musannif, yaitu fasbah ta'anna ta'diyah tastajir biha tajid khatoban jazlan wanaron ta'at jajar, dengan syair yang barusan. Fasbah ta'anna ta'diyah tasnya pakai shin. Oke? Nah, ala ba'dzit tolabati, atas sebagian tolabah, santri-santri. Lihat kitabnya. Tolabah di sini jamak taksir dari lafadz tolibun, tolabah. Itu maksudnya. Waqad ahsana, dan betul-betul bagus. Waqad ahsana, dan betul-betul telah membaguskan siapa Ibnu Anaqo, Imam Ibnu Anaqo, khaisu zakaro, sekiranya menyebutkan siapa Ibnu Anaqo, huma pada syair halaman 77 dan syair halaman 78. Itu maksudnya huma pada baitaini, dua syair tadi hampir sama tapi beda. Yang satu pakai tastajir pakai sin, yang satu tastajir pakai shin. Oh, ma'an ay musakhibaini, khali sekaligus. Ma'an khali sekaligus. Oke. Fi hadzal maudhi', dalam ini tempat bab apa namanya yang menjazmkan fi'il mudhari', fi sarhil imritiyati, dalam syarah kitab Imriti. Wala'allahu, dan semoga Imam Ibnu Anaqo fa'ala, itu melakukan siapa Imam Ibnu Anaqo, zalika pada itu, zakarahuma ma'an fi hadzal maudhi' fi sarhil imritiyah lidaf'il wahmi, untuk menolak kesalahpahaman. Ada waham, disangkanya antara syair yang ini halaman 70, yaitu fasbah ta'anna ta'diyah tastajir biha kullan murkabiha tahtari jilika sajiru, dan syair yang sebelumnya tadi itu sama, padahal beda, hanya ta'tiha yang pertama kepada qabilah, yang kedua kepada masalah dahiyah muskilah. Nyambung? Tuh. Wa illa, dan jika tidak lidaf'il wahmi fa'akhaduhuma, maka bermula salah satunya dua syair, yughni, itu cukup, apa akhaduhuma anil akhori, dari yang lain. Wasahidu, dan bermula bukti yang menjadi dalil itu fi qauli, dalam ucapannya penyair, anna ta'tiha, yaitu lafaz anna ta'tiha, haitsu jazamat, sekiranya menjazmkan apa anna al fi'la ini pada dua fi'il. Udah titik, udah dah. Wahai suma, berapa menit? Wah, udah dah. Ini Yusuf datang udah. Besok hari apa? Rabu ya.
Kan bantuin tukang udah berkurang. Apa besok ngangkatin pasir kali? Nah besok kalau udah nggarap masang itu sebelah sana pakai bata merah. Nah itu masangnya, makanya beli pasirnya salah. Ngerti? Itu pasir cor. Ya puyeng lah. Ya kalau memang besok sore memungkinkan ngaji ya ngaji. Masalahnya kan kerjaan tukang udah rada berkurang kan. Nah gitu loh, beda kalau kemarin kan ngegas kita. Nah besok haisuma. Tuh apalin itu syair. Saya mah hafal banget itu. Haisuma tastaqim yuqaddir lakallah najahan. Itu najahan itu. Itu maknanya istiqomah fi ghabiril azmani. Sekiranya kamu istiqomah, sekiranya kamu bisa continue ngajinya yang tekun, belajarnya yang tekun, khidmahnya yang tekun, yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah takdirkan bagimu kesuksesan fi ghabiril azmani, pada masa yang akan datang. Ya, kesuksesan yang akan datang ditakdirkan istiqomah melakukan perbuatan sekarang. Itu maksudnya. Apalin. Sama hafal banget itu. Wah, Pak Ustadz baru ngapalin. Hai suma tastaqim yuqaddir lak. Bakar khafif aja. Hai suma tastaqim yuqaddir lakallah. Nah, itu begitu. Berhenti. Najahan gitu loh. Fi ghabiril azmanil bakar khafif itu seperti itu gitu. Oke dah, saya mau mukalambiri lah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.